Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik teman-teman, selamat datang ya di materi keempat yaitu hak suami dari istrinya ya. Ini penting untuk dipelajari ya, terutama berarti buat perempuan supaya nantinya harus mengetahui ketika sudah menikah apa saja hak suami dari istrinya. Jadi jangan sampai nanti ada hak yang harusnya ia miliki ternyata tidak diberikan. Teman-teman nanti insya Allah ya kita kalau mau yang nanya singkat boleh ya. Tapi untuk pertanyaan yang lebih panjangnya bisa di grup WhatsApp supaya semua bisa menyimak. Baik ya, kita baca dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallat al-mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dakhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nah, apabila seorang wanita mau menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ayo loh teman-teman. Berarti ini ya, ada 4 amal utama bagi perempuan ya. 4 amal utama bagi perempuan yang dengan 4 amal ini kalau dilakukan dengan sempurna, teman-teman bisa masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Tentu nanti teman-teman akan memilih pintu surga terbaik insya Allah ya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya. Nah, 4 amal termulia bagi perempuan apa saja? Yang pertama satu, sholat 5 waktu. Sholat wajibnya teman-teman ya. Subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, isya ya. Dan tentu teman-teman sholatnya harus khusyuk ya. Harus membawa hati ya. Membawa apa sholatnya harus konsentrasi ya. Terutama konsentrasi terhadap bacaannya. Konsentrasi terhadap apa yang dibaca, konsentrasi. Nah, nanti insya Allah sholatnya akan terasa nikmat teman-teman ya. Dan waktu tidak terasa jika sholat sudah dinikmati. Ini beneran teman-teman ya. Nah, dan teman-teman yang paling juga harus dilihat adalah teman-teman jangan sampai melalaikan waktunya ya. Eh, Perempuan memang tidak begitu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid ya. Sebaik-baik tempat sholat untuk perempuan adalah di rumahnya, di kamar pribadinya ya. Nah, tapi tetap juga sholatnya jangan disia-siakan waktunya, artinya harus di awal waktu. Silakan teman-teman ya dikerjakan insya Allah ya. Kemudian berikutnya ada berpuasa di bulan Ramadan ya. Saum di bulan Ramadan. Insya Allah ini mudah ya. Saum di bulan Ramadan berarti juga menjaga diri dari hal-hal yang membatalkannya ya. Jangan nanti di bulan Ramadan banyak berbuat dosa ketika bersaum terutama ya. Dosa mulut ya, dosa pikiran, dosa perbuatan ya. Hati-hati perkataannya dijaga, hati-hati pikirannya, aktivitasnya jangan banyak yang sia-sia. Nah, juga ini menjaga kemaluannya, berarti juga menjaga auratnya, teman-teman silahkan ya.
auratnya menjaganya disempurnakan, pakai pakaian yang menutup aurat, tidak transparan dan longgar, ya. Terus yang berikutnya ternyata adalah taat terhadap suaminya. Nah, teman-teman, ini ya, ternyata taat terhadap suaminya ini adalah 4 amal terbesar buat perempuan, ya, yaitu sholat 5 waktu, saum bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat terhadap suaminya. Andai para perempuan bisa melaksanakan 4 amal ini, apa janjinya? Janjinya adalah qila la qila laha udkhulil jannah, ya. Masuklah ke dalam surga min abwabil jannati syi'ti, ya. Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga min abwabil jannah syi'ti, dari mana saja pintu-pintu surga yang kalian kehendaki, ya. Nah, teman-teman, ini harus jadi cita-cita teman-teman. Apa cita-cita teman-teman supaya nanti di akhirat dikatakan kepada teman-teman, udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Amin. Allahumma amin. Ini harus jadi target teman-teman. Apa target di dunia? Punya 4 ibadah ini ya sempurna, ya. Yang sholat 5 waktunya sempurna, Ramadannya sempurna, menjaga kemaluan, ya. Menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Dan taat terhadap suaminya. Ini semua ibadah yang sebenarnya tidak banyak tapi memang berat. Sholat kita tahu itu berat, ya, terutama khusyuknya itu berat sekali. Kemudian saum, saumnya mungkin bisa ringan tapi yang berat adalah menjaga diri untuk tidak melakukan dosa ketika saum, ya, menahan diri ini berat, ya, terutama dosa mulut, ya. Kemudian menjaga kemaluan, silakan teman-teman jaga jarak dari laki-laki lain. Jangan suka chattingan, jangan suka deket-deketan, ya. Jaga dirinya, jaga pandangannya, jaga teman-teman, ya, jaga auratnya, ya. Jaga pergaulannya, jangan banyak bercampur dengan laki-laki lain, ya. Jangan berinteraksi dengan laki-laki lain kecuali ada keperluan. Terus taat terhadap suaminya, ya, ini juga berat. Suaminya kalau banyak maunya, wah, ini jadi berat. Tapi itu bagaimanapun hak suaminya, ya, selama istrinya masih mampu, selama wajar, selama bukan maksiat. Silahkan, ya. Nanti semoga semua perempuan di sini, ya, nanti di akhirat dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya? Panggilannya udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga min abwabil jannah, dari mana saja pintu-pintu surga syi'ti, yang kalian kehendaki. Amin. Allahumma amin. Oke, berikutnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha. Dan Rob yang demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, ya, sumpah, ya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, lalu ia menolaknya, sang istri menolaknya, kecuali yang ada di langit murka hingga suaminya ridho kepadanya. Jadi benar teman-teman, ya, ridho anak ada pada ridho orang tuanya, ridho istri ada pada ridho suaminya. Kalau suaminya tidak ridho atas dosa istrinya, maka yang ada di langit pun murka kepadanya, ya. Baik ini nanti para penghuni langit, ya. Sebagian ulama bilang ini maksudnya malaikat, sebagian ulama bilang maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jangan sampai suami tidak ridho. Kenapa Ustadz? Kok suami kalau ngajak istri ke ranjang itu perintah sakral banget, gitu kan? Perintah yang paling
paling dijaga gitu kan di antara semua perintah teman-teman. Teman-teman di rumah sebagai istri apa saja yang dilakukan? Mungkin banyak ya. Ada ngasuh anak, ada nyuci, ngepel, nyapu, beres-beres, masak, apalagi. Ya kemudian mungkin ini yang ngurus rumah ya. Nah, atau mungkin ada yang membantu suaminya mencari nafkah juga. Di antara semua pekerjaan yang istri lakukan, ada satu pekerjaan yang tidak mungkin diwakilkan kepada siapapun, yaitu adalah terkait dengan suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur. Ini nggak bisa diwakili, teman-teman. Istri kalau masak bisa diwakili ke warung nasi, ya. Istri kalau nyuci bisa diwakili ke tukang laundry. Istri ngurus anak bisa diwakili ke pembantu, walaupun jangan gitu ya. Istri apapun yang istri lakukan itu biasanya bisa diwakilkan kepada orang lain, ya. Tapi terkait ini, ya, ini tidak bisa diwakilkan terhadap siapapun, ya. Jadi harus istrinya yang menunaikan dan teman-teman, beda laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan kata Ustadz Salim Afillah itu ibarat naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Intinya perempuan itu menikmati bersama suaminya itu dengan cengkeramaknya ya, dengan kebersamaannya ya, menikmati. Intinya tidak tidak buru-buru ya, atau menikmati perhatian suaminya ya. Nah, kalau laki-laki itu ibarat gunung mau meletus gitu kan ya, harus segera ditindaklanjuti ya. Kalau tidak nanti bisa jadi bencana ya. Nah, bagaimana? Nah, kalau suami tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari istrinya, ini bahayanya suami bisa terjebak dalam perzinahan, ya. Suami bisa selingkuh, ya. Suami bisa melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Jadi betapa penting peran ini dalam rumah tangga, ya. Jadi apa alasan laki-laki mau menafkahi perempuan? Apa alasan laki-laki mau menikah? Apa alasan laki-laki mau apalagi ya, membiayai seluruh kehidupan keperluan dari istrinya? Alasannya ini teman-teman ya, alasannya supaya ketika diajak ke ranjang, istrinya mau. Itu ya satu-satunya alasan ya. Jadi kenapa ini jadi hal yang sakral ya? Teman-teman sebagai istri nanti jangan mau kalah dengan layanan wanita tuna susila ya, WTS ya, wanita tuna susila, pezina. Pezina dibayar sedikit ya, tidak ditanggung hidupnya, tidak diberi rumah, ya, tidak diberi apalagi, tidak diberi perlindungan, pendidikan, tidak diberi kelengkapan pakaian, tidak diberi apalagi makanan, tidak ditanggung kesehatan semuanya. Tapi wanita tunasusila dengan cepat melayani gitu kan laki-laki hidung belang. Nah, istri ditanggung hidupnya sama suaminya ya, dijaga kesehatannya, pendidikannya, anaknya, pakaiannya. Jangan sampai istri malah jadi yang membangkang terhadap perintah suami ya. Jadi kebutuhan yang ini kenapa sangat sakral? Karena tidak bisa diwakilkan dan kalau tidak dilaksanakan suaminya bisa terjerumus dalam perzinahan ya. Jadi bersyukur teman-teman kalau suaminya masih mengajak istrinya ya, bukan mengajak istri orang lain ya. Bersyukur ya. Jadi nanti harus ditunaikan keperluan suaminya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ke hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wala tunfikir imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha qila wala ta'am qala dalika afdalu amwalina." Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu pun dari harta suaminya
kecuali atas izinnya. Kemudian ada yang bertanya, tidak juga makanan? Rasulullah menjawab, bahkan makanan adalah harta yang paling berharga. Jadi teman-teman, hak suami tadi satu apa? Ditaati ya. Yang kedua, diterima ajakannya ya. Yang ketiga, dijaga hartanya, rumahnya, jangan sampai ada yang masuk dari orang-orang yang suaminya tidak ingin mereka masuk ya. Jadi kalau misalkan ada tamu, dilihat dulu tamunya, ini suami suka nggak dengan tamu seperti ini. Kalau suami suka, boleh bertamu ya. Tapi kalau suami tidak suka, jangan diizinkan masuk gitu ya. Dijaga rumah suaminya, dijaga hartanya, jangan sampai diam-diam istri mengambil harta suaminya untuk dipakai di luar yang suaminya ridhoi ya. Istri misal ngambil uang suami dipakai buat belanja pakaian, dipakai buat belanja makanan, dipakai buat belanja perhiasan, dipakai belanja apapun itu haram ya, berarti istrinya mengambil harta suaminya di luar jalan yang halal ya. Itu namanya mengkhianati tak amanah suaminya ya. Jangan sampai istri mengambil harta suaminya untuk nantinya diberikan pada orang lain. Mau itu disedekahkan kepada orang tua sekalipun, ya, disedekahkan kepada tetangga, disedekahkan kepada teman, ya. Selama bukan perkara darurat, bukan yang mengancam nyawa, maka jangan sedekahkan harta suami di luar keridoan suami, ya. Jadi kalau teman-teman gimana? Saya mau mengirimkan uang kepada orang tua, saya mau sedekah ke tetangga, saya mau belanja barang ini dan itu, maka minta izin suaminya, apalagi harta tersebut jelas-jelas harta milik suaminya ya. Nah, terus saya kalau mau belanja gimana? Nah, dilihat dulu ya. Kalau itu harta memang punya sendiri, teman-teman perempuan di sini punya uang sendiri, penghasilan sendiri, silahkan pakai penghasilan sendiri. Tapi kalau misalkan ini ya, barang harta suami, maka minta izin dulu pada suaminya, gitu ya. Jadi teman-teman hak suami apa tadi? Ditaati, diterima ajakannya. Yang berikutnya adalah dijaga rumah hartanya, ya rumah dan hartanya ya. Kemudian ada lagi nih, Rasulullah SAW bersabda, ya ini hadis yang terakhir insya Allah yang malam ini kita bahas, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sh faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan, maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga. Jadi teman-teman jangan sampai istri minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat ya. Kalau suaminya memenuhi kewajibannya menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, menafkahi yang baik ya. Mau suaminya penghasilannya kecil, mau suaminya tampangnya misalkan tidak ganteng ya, selama suaminya masih memimpin rumah tangga dengan baik, masih menafkahi dengan baik ya sesuai kemampuan suaminya, suaminya tidak melakukan kezoliman dalam rumah tangga, tidak melukai perempuan, jangan sampai istri minta cerai ya. Misalkan istrinya lagi reuni SMA ketemu mantan SMA-nya dan ternyata mantan SMA-nya direktur, ternyata suaminya jauh dari itu, itu nggak boleh ya. Hargai amanah ya suaminya di luar sana ya, berusaha untuk yang terbaik bagi istrinya ya, walaupun suaminya mampunya mungkin tidak banyak ya. Begitu teman-teman ya. Jadi setidaknya ada 4 nih yang sangat penting dijaga. Tentu ada hak-hak lain, tapi tidak bisa kita bahas semua. Ini yang saya ambil yang paling apa ya, yang menurut saya paling penting untuk dibahas. Yang pertama apa? Ditaati. Yang kedua, diterima ajakannya karena tidak bisa diwakilkan. Kalau suami lapar, misalkan istrinya belum masak, bisa belanja, nggak bisa sempat nyuci baju, bisa ke laundry ya. Rumah acak-acakan,
Bisa suami yang bersih-bersih. Kalau anak lagi nggak kurus, istrinya sakit, bisa nitip ke kodim ya, ke pembantu. Tapi kalau suaminya mengajak istrinya ke tempat tidur, istrinya menolak, ah ini adalah kedurhakaan, begitu ya. Karena alasan suami tadi menafkahi istrinya karena agar bisa mengajak istrinya ke atas tempat tidur, ya. Dan ini apa, ya suami juga dijaga hartanya ya, termasuk makanannya, tidak boleh mengambil harta suami, tanpa izin suami. Kalau itu harta milik sendiri ya, barang, milik sendiri, penghasilan sendiri, warisan, atau memang harta suami yang suami serahkan seutuhnya pada istri ya, itu terserah istri mau dipakai apa asal bukan di jalan yang haram ya. Misalkan suami pulang-pulang bawa uang misalkan 500.000, ini buat istri terserah mau dibelanjain apa. Maka istrinya terserah mau sedekah, mau belanja, mau ditabung, nah, itu silahkan ya. Tapi kalau misalkan suami nitip uang belanja, ini uang belanja 2 juta rupiah untuk 1 bulan misalkan. Maka jangan sampai disia-siakan ya, jangan sampai belanja di luar keperluan rumah tangga, harus dengan izin suaminya. Nah, dan ini juga ya yang terakhir dibahas adalah dijaga rumah tangganya. Jangan istri cari-cari alasan supaya ribut dalam rumah tangga, yang ujungnya supaya bercerai ya, mengharapkan suami di luar sana ya, yang padahal suami di luar sana belum apa ya, tidak terbukti ya jasanya ya. Kalau suaminya kan di rumah insya Allah sudah berjuang habis-habisan untuk menafkahi rumah tangga semampunya. Begitu teman-teman ya, nanti insya Allah kalau ini semua dipenuhi ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Syi'ti ya. Masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang engkau kehendaki. Saking mulianya 4 amalan ini ya, terutama amalan yang dibahas sekarang ya, terutama amalan suami terhadap istri terhadap suaminya. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Silakan yang mau sedikit bertanya, tidak akan panjang. Kalau yang bertanyanya panjang nanti di grup saja ya. Silakan, saya tunggu semenit 2 menit. Mudah-mudahan materinya jelas ya dan bisa diterima teman-teman ya. Eh, Apalagi kalau misalkan teman-teman sampai mencatat, syukur alhamdulillah ya. Kalau tidak dicatat pun ada PDF-nya di grup, nanti silahkan dibaca-baca lagi. Ini alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kalau ada sekolah pranikah, peserta yang paling banyak perempuan. Kalau saya buka kelas Sirah Nabawiyah, peserta yang paling banyak perempuan. Saya bikin program acara apa lagi, perempuan lagi. Masya Allah, jemaahnya kalau di netizen ya, kalau di warganet banyak sekali yang perempuan. Ini ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus izin bertanya. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaannya? Saya tunggu. Nah ini, Ustadz, jika penghasilan suami diserahkan semuanya kepada istri, apakah tiap membeli kebutuhan sehari-hari istri harus izin dulu? Tidak ya. Jadi dari awal akad suami ngasih uang ke istri itu apa? Gini teman-teman ya, suami ngasih uang ke istri itu setidaknya harusnya dalam dua bentuk. Satu untuk keperluan rumah tangga, ya, buat anak, buat makan, buat pakaian yang memang perlu dibeli ya. Karena pakaian kan juga keperluan rumah tangga. Untuk apalagi untuk listrik, air segala macamnya. Nah, ini tidak perlu bilang lagi pada suami karena dari awal kan suami ngasih uang jelas-jelas untuk keperluan rumah tangga. Nah, yang harta yang berikutnya adalah harta non keperluan rumah tangga ya. Berarti suami ngasih hadiah buat istrinya. Maka kalau suami ngasih hadiah buat istrinya, silakan istri pakai apa saja, itu pun tidak perlu izin lagi suaminya asal bukan barang
haram. Tapi kalau misalkan suami nitip ya, nitip harta ke istrinya, bukan buat keperluan rumah tangga, bukan diberikan pada istrinya, maka kalau itu bentuknya titipan, apapun yang ingin dibeli, itu harus minta izin dulu pada suami. Jadi gitu ya, ada setidaknya 3 harta berarti. Harta pertama, harta untuk operasional rumah tangga, untuk anak, untuk kebutuhan dasar istri ya, sandang pangan papan, ya, untuk keperluan sehari-hari, maka itu tidak perlu izin lagi, ya. Kalau yang harta kedua itu harta hibah suami buat istrinya, maka itu terserah istrinya mau dipakai apa, mau dipakai buat sedekah, ditabung, mau dibelanjakan, itu silahkan, ya. Yang terakhir harta titipan. Kalau harta titipan harus dikembalikan dan tidak boleh sampai apa namanya dibelanjakan di luar sepengetahuan suaminya. Terus ini ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Ustaz, apakah uang istri, uang suami juga? Tidak ya. Yang harus menafkahi istri adalah suami, yang harus menafkahi anak adalah suami. Kalau istrinya punya anak, dan istrinya punya penghasilan, penghasilan istri tidak pun untuk anaknya ya. Jadi anak juga seluruh kehidupannya ditanggung suaminya ya. Jadi seluruh penghasilan istri untuk istri. Iya, betul. Seluruh uang milik yang dihasilkan istri kalau istrinya bekerja itu seluruhnya milik istrinya ya. Begitu teman-teman. Andai istri bekerja misalkan penghasilannya 10 juta, suami penghasilannya cuma 4 juta misalkan. Tetap seluruh makan, minum, pakaian, tempat tinggal istri tetap tanggung jawab suaminya. Sebesar apapun penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban nafkah dari suaminya. Nah, berarti kalau suami kekurangan apa istri boleh ngasih uang ke suami? Boleh ya. Tapi statusnya bukan nafkah ya, nafkah wajib ya, tapi itu sedekah. Statusnya juga bisa zakat. Bayar zakat fitrah ke suami boleh, boleh. Bayar zakat mal ke suami boleh, boleh ya kalau suaminya miskin, mustahik misalkan itu boleh. Jadi status istri kalau ngasih uang ke suami dan ke anak statusnya sedekah ya. Tapi kalau satu suami ngasih uang ke istri, ke anak, statusnya nafkah yang wajib. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai uh, suami minta istrinya kerja jadi TKW ke luar negeri, suaminya di rumah asik-asikan main burung. Nah, itu kebangetannya itu dosa ya. Suaminya tidak tanggung jawab. Oke, dilanjutkan. Izin bertanya, Ustadz, jika istri sudah berusaha untuk menjalankan kewajibannya, namun suami tidak memberikan haknya istri, bagaimana? Maka, kalau istri tidak dapat haknya, ya, maka istri pun tidak perlu menjalankan kewajibannya. Kalau suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka istrinya tidak perlu tinggal di rumah suaminya. Silakan pulang ke rumah orang tuanya, ya. Kalau berkelanjutan, berkepanjangan tidak diberi nafkah, itu bisa mengajukan cerai ya, hulu ke pengadilan. Kan ada apa syigot taklik ya di buku KUA ya. Itu kalau berapa bulan kalau nggak salah, saya lupa 4 apa 6 bulan gitu, tidak diberi nafkah, maka akan jatuh talak ya. Jadi silakan teman-teman ya, kalau suami tidak menjalankan kewajibannya, maka suami pun tidak dapat haknya. Kalau istri tidak dapat haknya, maka istri pun tidak perlu menjalankan kewajibannya ya. Jadi nanti adil ya begini ya. Kalau istri tidak dapat nafkah, ya tinggalkan saja suaminya. Karena kewajiban suami adalah memberi nafkah istrinya sesuai kesanggupannya ya. Kalau suami memang lagi keadaannya susah ya, maka itu beda lagi ya. Tapi kalau suami di rumah malas-malesan, pulang guling nggak jelas, tanpa memberi nafkah istrinya, ya istrinya akhirnya terbengkalai, dia tidak bisa makan, tidak bisa melanjutkan hidupnya ya. Maka itu berarti ya silakan hulu ya. Begitu teman-teman, mudahan terjawab ya. Jadi kalau suami misalkan di rumah melakukan kezoliman, melakukan
apa ya, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga di luar dari yang dibenarkan syariat ya. Sudah bukan membina lagi tapi membinasakan ya. Maka itu silakan istrinya untuk baik itu pulang ke rumah orang tuanya, baik itu tidak menjalankan kewajibannya ya. Karena itu memang sudah salah suaminya ya. Tapi tadi ya kecuali kalau memang suaminya memang sudah berusaha tapi mampunya segitu, itu beda lagi ya. Tapi kalau suaminya memang eh, uang punya tapi nggak ngasih nafkah ke istrinya, nah itu baru yang saya maksud di sini. Baik teman-teman, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh di grup terbuka untuk tanya jawab ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman. Saya selalu berharap setiap peserta di sini merasa bahagia dengan materinya, merasa tercerahkan, merasa bermanfaat. Yang mudah-mudahan dengan ini semua jadi jalan kita semua reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah sumber mata air segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup dengan doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat sebaik-baik jodoh, sebaik-baik keturunan yang semuanya di qurrata ayun dan kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini.